Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kembali untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang istirahat malam kami. Dan hari ini kami boleh hidup, kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Dan kami tahu, kami terus mohon pimpinan Tuhan supaya hidup kami boleh menjadi berarti. Apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini, semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, mengerjakan apa yang perlu kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hari ini kita akan merenungkan tentang Roh Kudus sebagai Roh kebenaran. Pada bagian sebelumnya, Yesus sudah memperkenalkan Roh Kudus. Dia katakan sebagai penghibur, seorang penolong yang lain, seorang penghibur yang akan diberikan, diutus kepada kita. Nah, karena memang Roh Kudus ini adalah sumber penghiburan yang sejati yang ada di dalam jiwa kita. Tetapi dia bukan hanya disebut sebagai penghibur, tetapi dia disebut juga sebagai Roh kebenaran. Mengapa dia disebut sebagai Roh kebenaran? Paling tidak ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena dia melihat segala sesuatu dengan benar. Ya, dia maha tahu. Dia pribadi yang maha tahu. Dia melihat dosa sebagaimana adanya dosa itu. Dia melihat hati manusia sebagaimana adanya. Matanya menembus sampai kedalaman hati kita yang berdosa ini. Yang kedua, dia mengajar segala sesuatu dengan benar. Ketika dia menghampiri kita, dia datang kepada kita, dia akan menghidupkan kembali jiwa kita, roh kita, dan dia akan menerangi jiwa kita. Dia akan menyatakan kebenaran Yesus sebagaimana kebenaran itu apa adanya, tanpa ada kekaburan, tanpa ada kesalahan. Pandangan kita semua orang berdosa ini telah cacat dan kabur terhadap Allah. Maka kita semua membutuhkan Roh kebenaran untuk melakukan perannya, menyatakan Allah, menyatakan kebenarannya dengan jelas dan benar. Semua pengajar dalam dunia ini gagal, terbatas dalam dua hal ini. Mereka gagal dalam pemahaman mereka akan kebenaran secara konkret dan juga di dalam penyampaian kebenaran itu. Guru-guru di dalam dunia ini tidak dapat melihat segala sesuatu secara tepat karena mereka tidak maha tahu. Mereka tidak dapat melihat sebagaimana adanya. Mereka tidak mampu mengajar segala sesuatu juga secara tepat. Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran melakukan keduanya dengan sempurna. Dia maha tahu, dia tahu apa adanya, dan dia mengajar kebenaran dengan tepat. Sekarang mari kita renungkan karya Roh Kudus dalam diri kita. Dikatakan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam ayat sebelumnya, Yesus berkata kepada mereka yang akan apa yang akan dilakukan oleh penghibur ini di dalam hati orang-orang berdosa. Dikatakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi di sini Yesus mengatakan apa yang akan dilakukan oleh sang penghibur itu kepada orang-orang yang mengasihi Kristus. Dikatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hal ini tidak berarti bahwa kita kemudian akan menjadi
Maha tahu, mengetahui semua pengetahuan yang ada dalam dunia ini. Saudara, kita ingat bahwa mayoritas murid Yesus, ya, para rasul adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah nelayan yang tidak terpelajar, berpengetahuan terbatas, dan realitanya banyak orang percaya sampai hari ini pun adalah orang-orang yang sederhana. Kita tidak tahu banyak, tetapi ada satu hal yang kita tahu dengan pasti, yaitu kebenaran yang Allah nyatakan. Kita tahu bahwa Alkitab itu benar adanya. Kita dapat memahami kebenaran Allah. Hal ini juga tidak berarti bahwa kita orang-orang Kristen akan mengetahui segala sesuatu, bahkan mengetahui semua perkara-perkara ilahi. Kita ingat ketika para murid Yesus sendiri tidak mengetahui tentang kematian dan kebangkitan Yesus sebelum hal itu terjadi. Dan kita juga ingat apa yang Paulus katakan. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Lalu kalau begitu apakah arti janji ini? Janji ini berarti bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, kepada saudara, apa yang kita perlukan bagi keselamatan kita. Terkadang dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, kadang-kadang dia membiarkan kita sehingga kita tidak tentu arah, untuk menunjukkan ketidaktahuan kita, kelemahan kita. Tetapi percayalah, dalam perkara yang penting menyangkut keselamatan jiwa kita, dia akan menuntun dan mengawasi kita. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, ini berarti bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, ingin agar saya dan saudara menjadi orang-orang yang mau diajar, menjadi orang-orang yang suka belajar. Makanya kita ini disebut sebagai murid. Ya, seorang murid pasti dia adalah orang yang suka belajar, adalah orang yang mau diajar. Nah, bagaimana dengan diri saudara? Kita sungguh bersyukur untuk peran Roh Kudus ini sebagai roh kebenaran dalam kebingungan dan rupa-rupa pengajaran dalam dunia ini. Ya, kita tidak mengerti tentang banyak hal, tetapi ketika roh kebenaran ini dia hadir, dia akan mengajar kita tentang kebenaran Allah. Dan ini membuat hati kita tenang ketika segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Ya, segala hiruk pikuk, segala kekacauan terjadi. Ya, kita tahu kebenaran Allah ini akan membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Kiranya kita semua dapat menjadi murid-murid Kristus yang baik, murid-murid yang terus suka belajar, mau diajar melalui Alkitab yang Tuhan sudah berikan. Mari kita baca, mari kita dengar khotbah setiap kita ibadah. Ya, kita baca bacaan buku-buku rohani yang baik. Kita percaya bahwa melalui semua itu dapat dipakai menjadi alat Roh Kudus untuk mengajar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk karya Roh Kudus. Engkau memberikan, mengaruniakan kepada kami sehingga kami terus dituntun, kami diajar, kami boleh mengerti kebenaran dengan tepat. Terima kasih Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan ubahkan hati kami supaya kami menyadari kami sebagai murid Kristus, untuk kami boleh suka belajar kebenaran-Mu. Kami mau diajar. Tuhan tolonglah segala kelemahan kami, keterbatasan kami, bahkan sifat-sifat kami yang berdosa, yang mungkin masih mengganjal, menghalangi kami untuk belajar. Tuhan tolong beri kami kerendahan hati, supaya kami tidak merasa tahu, kami tidak merasa sudah mengerti, tapi kami mau terus belajar dengan tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini, biar Engkau mengajar kami sepanjang hari ini untuk melakukan seluruh kebenaran firman-Mu yang sudah pernah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita